Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal jami'is sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wal mujahidin fasbil syahidin wa khususan sultan masyadul qadir al-jinn radhiyallahu anhu wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina qribaina wa ashabil huquqil wajibati alaina jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa khususan ila man asasa hadhil masjid wa man fatahul qaryah syai'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih meneruskan kemarin hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang berihram, yang ada 10 perkara. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit, kemudian menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan, kemudian menyisir rambut. Nah, seterusnya yang sekarang adalah wahalquhu, dan mencukur rambut. Liqaulihi, krana dawe Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah, wala tahliku, lan ojo nyukur sapa sira kabeh ru'usakum ing pira-pira rambut ira kabeh, hatta yablugha, sehingga tumeka al-hadyu apa hayawan hadiah mahillahu ing dalem panggonane hadyu, ai maka nadzabhihi, tegese ing dalem panggonane nyembelih hadyu. Wa huwa utawi makan minan iku tanah Mina, yauman nahri ing dalem dina nahr, dina penyembelihan. Jadi diharamkan orang yang ihram mencukur rambut. Dasarnya adalah firman-Nya Allah, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kalian mencukur rambut kalian sehingga hewan hadiah sampai pada tempatnya, yakni tempat penyembelihannya, yaitu di tanah Mina dan pada hari Nahr, hari penyembelihan, berarti pada tanggal 10 Zulhijjah. Karena pada tanggal 10 setelah Romyu Jamril Aqobah, melempar jumroh Aqobah, kemudian seorang yang ihram haji itu disuruh untuk tahallul awal dengan cara mencukur rambut. Nah, itu batasnya. Kemudian wa taqlimul adofiri, lan ngetoki pira-pira kuku, memotong kuku. Itu yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Jadi memotong kuku kiasan krono den padhaake ala sya'ri ing atase rambut, karena disamakan dengan diharamkannya mencukur rambut.
walima fihi minat tarafuhi walima lan krana perkara fihi kang tetep ing dalem taklimil adofir minat tarafuhi nyatane kemewahan, dan karena alasan yang ada di dalam memotong kuku itu berupa tarofuh. Tarofuh itu apa namanya ya, kalau seorang wanita gen kukune ketok apik ngono kuwi lho Kang, apa pedicure. Nah, gen nggih, leres nggih. Karena ada alasan itu sehingga diharamkan. Kena apa diharamkan? Wal haju hale utawi wong kang haji as'asu iku wong kang kusut, akhbaru tur iku wong kang bleduken, kama kaya keterangan jaa kang teka apa ma fil khabari ing dalam hadis, ai mutalabbitu sya'ri tegese wong kang kempel rambute, ya'luhu kang dhuwuri ing sya'r alhubaru apa bleduk. Sedangkan orang yang berhaji itu adalah orang yang kusut, yang dia itu bergelepotan dengan debu, sebagaimana keterangan yang datang di dalam hadis. Yang dimaksud dengan as-as itu mutalabbitus sya'ri, jadi rambutnya itu kempel, basah karena keringat, acak-acakan, ya'luhul hubar serta penuh dengan debu. Nah, keadaan orang haji yang seperti ini akan bertolak belakang ketika seseorang itu diperbolehkan untuk memotong kuku atau mencukur rambut. Kalau rambutnya dicukur atau dipotong itu kan berarti menjadi rapi dan seterusnya. Akan bertolak belakang dengan keadaan yang diharapkan ketika orang itu sedang berihram. Kemudian watibu, dan memakai wewangian itu juga diharamkan. Dasarnya 5 krono hadis rawahu kang riwayatake ing ma Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim, Ani Ibni Abbasin saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala dawuh sapa Ibni Abbas, wa qasad mecahake utawa ngrusak birajulin kelawan wong lanang suwiji muhrimin kang ihram, naqatuhu apa untane rajulin muhrim, faqatalathu nuli mateni apa nakoh ing rajulin muhrim. Karena dasar hadis yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur riwayat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa suatu saat ada peristiwa seseorang yang sedang ihram itu terinjak oleh untanya sehingga ia mati. Sebab terinjak itu maka laki-laki tersebut meninggal. Fa'utiya mongko den tekaake bihi kelawan, den tekani bihi kelawan waqasat birajulin muhrimin naqatuhu faqatalathu sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah, insiluhu ngedusana sapa sira kabeh ing rajulin muhrim, wa kafinuhu lan ngafanana sapa sira kabeh ing rajulin muhrim, wala tutulan aja nutup sapa sira kabeh raksahu ing sirahe rajulin muhrim, wala tuqarribuhu lan aja nyedhakake sapa sira kabeh ing rajulin muhrim thayyiban ing wewangen, fa innahu mongko sak temene rajulin muhrim yub'atsu iku den tangekake sapa rajulin muhrim yuhillu hale ihram sapa rajulin muhrim.
Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat suwiji mulabbiyan hale wong kang maca talbiyah. Kemudian cerita itu disampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, mandikanlah laki-laki tersebut dan kafanilah ia, dan jangan kalian menutup kepalanya, dan jangan kalian mendekatkan wewangian padanya, karena ia besok bakal dibangkitkan dari kematian dalam keadaan ihram, dan dalam satu riwayat dalam keadaan membaca talbiyah. Wakosot, kata wakosot ay dakot unukohu, yakni meremukkan leher laki-laki itu. Arti kata wakosot. Nah, dari hadis ini, hadis yang menjelaskan bahwa ada seseorang yang sedang ihram, kemudian dia itu kena musibah, kecelakaan yang disebabkan oleh untanya sendiri, kemudian meninggal. Di sini Nabi melarang laki-laki tersebut untuk diberi minyak wangi atau diberi wewangian. Padahal ketika orang yang meninggal termasuk kesunahannya adalah orang itu kita beri wewangian. Tetapi di sini Nabi melarang. Wala tuqarribuhu thayyiban. Kenapa? Ada alasan Nabi melarang, fa innahu yub'atsu yuhillu, bahwa laki-laki itu besok akan dibangkitkan dari kematian, akan dihidupkan lagi dalam keadaan ihram sebagai bukti bahwa ia meninggalnya dalam keadaan ihram. Nah, dari sini berarti dari sabda Nabi wala tuqarribuhu thayyiban ini menunjukkan bahwa orang yang sedang berihram itu tidak boleh bersentuhan dengan wewangian. Berarti wetibu dan wewangian termasuk hal yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Kalau memakai berarti sebelumnya, Pak? Sebelum bahkan sunnah kemarin termasuk kesunahan orang yang berhaji dan berihram ketika dia mau ihram itu dia mandi, dia memakai wewangian, kemudian sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah ihram, baru kemudian setelah itu bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Dia niat ihram umroh atau ihram haji. Nah itu. Kemudian waqat lusoidi, dan dilarang juga berburu atau membunuh hewan buruan, membunuh binatang buruan di sana. Dasarnya adalah liqaulihi, krana dawe Allah taala halimaha luhur sapa Allah, wa hurrimalan den haramake alaikum ing atase sira kabeh saydul barri apa hayawan buruane daratan madum tum ing dalem selagine ana sapa sira kabeh huruman iku pira-pira wong kang ihram ai muhrimina tegese hale pira-pira wong kang ihram. Jadi dilarang kita membunuh hewan atau binatang buruan di sana karena ada firman Allah wa hurrima alaikum, dan diharamkan atas kalian saydul barri hewan buruannya daratan madum tum huruman selama kalian semuanya dalam keadaan ihram ai muhrimina, yakni orang-orang yang berihram. Nah, kalau zaman sekarang mungkin ini mudah dihindari karena memang tidak ada di sana hewan buruan, tidak kayak zaman dahulu. Nah, paling sekarang itu burung dara kalau di sana itu bahkan memang dibiarkan tumbuh kembang
tidak dihalang-halangi. Bahkan di Madinah pun, di Masjid Nabawi pun itu di depannya banyak sekali burung dara. Kenapa dibiarkan? Karena menurut salah satu riwayatnya bahwa burung dara itu yang berjasa ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama dengan sahabat Abu Bakar dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Di samping ada hewan lamat monggo. Nek cara basa Indonesiane apa kuwi? Laba-laba. Nah, laba-laba membuat sarang itu juga menurut satu riwayatnya burung dara. Jadi burung dara membuat susuh tempat di gua itu, sehingga kaum Quraisy yang mengejar Nabi itu tidak melihat bahwa Nabi berada di gua Sur, ya, di gua Sur, sehingga selamatlah beliau dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Jenengan ampun bayangke gua nek ning ngene Arab iku kaya guane awake dhewe. Jenengan nek ziarah ning Tuban ada gua apa itu namanya? Gua sing awake dhewe iso mlebu ning kono wis ana lampu kelap-kelipe. Maharani, Gua Maharani. Lamongan. kan seperti lorong, tapi kalau di Arab gua itu hanya dekokan batu. Jadi umpama ada orang lewat itu ya tahu kalau ada orang di situ. Kayak bongkahan batu gitu aja. Tidak berupa gua yang kita masuk ke dalam. Karena saya membuktikan sendiri ketika saya naik ke Gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu pertama. Awalnya naiknya ya kurang lebih 1 atau 2 jam itu. Lama juga karena terjal dan jalannya itu tidak seperti di kita. Kalau di tempat-tempat ziarah atau pariwisata itu infrastrukturnya lengkap. Di sana itu bahkan orang Arab kalau bisa itu dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan agar jejak itu tidak dikultuskan oleh orang Islam. Sehingga ke Gua Hira itu ya seperti kita masih kalau di sini daerah pariwisata yang masih perawan, yang belum terjamah. Biasanya orang yang memang ke situ membuat. Nah, di sana juga begitu swadaya. Ada yang minta sodako, kemudian itu dibelikan semen untuk dibuat tangga naik ke Gua Hira. Masih seperti itu sampai sekarang. Bayangan saya Gua Hira juga seperti gua di sini, karena belum pernah. Tapi ketika saya naik sampai ke atas saya kaget. Ternyata hanya dengan ini aja besar ini. Untuk yang tempatnya itu hanya orang nggak bisa berdiri, duduk. Itu sudah sini atap batu. Nggak ada renovasi sama sekali. Bahkan terkesan kumuh. Di sana itu tulisan Ghori Hira itu kalau sini itu cat kayu, cat besi itu ditulis sendiri oleh orang-orang yang ziarah ke sana. Terkesan kumuh tempatnya. Mungkin sudah terbuka. Mana memang menjorok. Enggak, Kang, memang batunya sampai sekarang ya seperti itu. Wong itu cuman kayak batu tergerus sedikit gitu. Terus ada tempat batu yang untuk duduk itu. Bisanya itu hanya untuk tidur dan duduk. Kalau untuk berdiri enggak bisa. Gua Hira. Berarti kan Kanjeng Nabi enggak ada kaitannya sama. Ya bayangannya, tapi memang menurut keterangan kalau gua di sana itu sudah dianggap gua oleh orang Arab. Enggak seperti kita. Ini masih di Mekah ya, Pak ya? Dekat, masih dekat dengan tanah haram. Hira kan ketika pertama kali kan dapat wahyu ya. Iya. Tempat menyepinya. Nah itu. Nah kalau
Kalau Gua Sur itu agak jauh, dan kebetulan saya belum diberi kesempatan untuk ke sana. Karena apa? Karena sudah selesai haji, wis keselawake, wis kangene omah ra karuan. Jadi tidak sampai ke Gua Sur. Kemudian ya kalau di sana memang kalau kita tanya ke orang Arab atau ke askar atau petugas itu pasti tidak diberitahu. Ketika karena waktu. Kalau saya tanya kepada penjaga umpamanya, apakah betul ini makbarohnya Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah? La a'lam wallahu a'lamu bisawab. Ya, nyelewur. Tidak mau memberitahukan. Kemudian wa'aqdun nikahi, dan diharamkan juga melaksanakan akad nikah. Dasarnya rawang riwayatake Muslimun sapa Imam Muslim an Utsman bin Affanin saking Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Utsman qala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam la yangkihu ora kena nikah sapa al muhrimu wong kang ihram wala yungkahu lan ora kena den nikahi sapa muhrim. Jelas hadis riwayat Muslim, riwayat dari jalur sahabat Utsman bin Affan. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wala yungkahu. Orang yang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahi. Ini. Tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Dan tidak boleh yangkihu napa yungkihu? Yungkihu. Iku kok harokate fathah. Sing layak itu terus wala yungkihu sing kedua itu. Kalau saya fathah wala yungkahu. Yungkihu, yang lain yungkihu. Dan tidak boleh menikahkan. Jadi menjadi wali. Nah, ini termasuk hal yang diharamkan. Apa? Di hadapan Ka'bah, yaitu kan tidak dalam rangkaian umroh, ihram umroh, pasti sebelum atau sesudahnya. Tapi malah banyak yang nikahnya di sana setelah sampai di tanah air bubar. Soalnya Masjidil Haram bukan tempat untuk nikah. Ya untuk ibadah haji, ibadah umroh dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian wal wat'u, dan tidak boleh wati, haram wati yakni berhubungan intim suami istri ketika sedang ihram, wal mubasyaratu bisyahwatin, dan juga bersentuhan tubuh dengan adanya syahwat. Dasarnya adalah liqaulihi ta'ala, liqaulihi krana dawuh Allah ta'ala halimahulur sapa Allah, al hajju utawi haji asyhurun iku pira-pira wulan maklumatun kang pira-pira den ngerteni. Faman mongko utawi sapa wonge iku faradha wajib ai alaihi fihinna ing dalem pira-pira asyhur maklumat al hajja ing haji fala rafasa mongko ora ana rafas iku maujud wala fusuqa lan ora ana fasek iku maujud wala jidala lan ora ana propadu iku maujud fil haji ing dalam haji. Fala rafasa mongko ora ana rafas, war rafasu utawi rafas al jima'u iku jima, berhubungan intim. Jadi firman Allah, haji adalah hari-hari, bulan-bulan yang telah ditentukan atau yang telah diketahui. Maka barang siapa yang
orang itu berkewajiban haji di dalam bulan-bulan tersebut, kebetulan ia melaksanakan haji, fala rofasa, maka tidak boleh rofas, yakni berhubungan intim, wala fusuq, dan tidak boleh berbuat fasik, wala jidala, dan tidak boleh berbantah-bantahan fil haji, di dalam ibadah haji. Nah, wayu telaku, kata rofas, fala rofasa, tidak ada berhubungan intim atau haram berhubungan intim, wayu telaku ala muqaddimatihi, dan juga diucapkan ala muqaddimatihi ing atase pira-pira perkara kang disi jima, pendahuluan jima, minal mubasyarati, nyatane gegepokan kulit, bersentuhan kulit, wa nahwiha, lan sepadane mubasyarah dan sejenisnya. Jadi jimaknya haram, kemudian hal-hal yang mendahului yang di situ bisa menyebabkan terjadinya hubungan intim juga diharamkan. Yakni nek cara Kang Aziz kemarin pernah mengupload malayatimul wajib illa bi fawa wajib, atau sesuatu yang dianggap baik, perintah, ya berarti apa yang menjadi hal yang menghantar kepada perintah itu juga menjadi wajib. Di sini rofas itu dilarang, berarti hal-hal yang menghantarkan kepada rofas itu juga dilarang, yakni al mubasyarah bisa watin. Nah itu. La wa fi jami'i dzalika al fidyatu, wa fi jami'i dzalika, lan iku tetep ing dalem sekabehane mengkono-mengkono muharramatul ihram atau yahrumu alal muhrim asyratu asya. Al fidyatu utawi fidyah, tebusan, illa akdan nikahi, kecuali akad nikah. Fa innahu mongko sak temene akdan nikah, layan akidu iku ora dadi kabundel apa akad nikah, yakni ora sah apa akad nikah. Wala yufsiduhu, lan orang rusak ing haji atau ing ihram, illal wat'u, apa kecuali wati, fil farji ing dalem farji. Wala yakhruju, lan ora kena metu sapa wong minhu saking ihram, bil fasadi, kelawan agawe rusak utawa kelawan kerusakan. Dan ketika orang yang sedang ihram itu melakukan hal-hal yang diharamkan yang jumlahnya ada 10, maka ia wajib membayar fidyah, kecuali ketika yang diharamkan itu berupa akad nikah, maka akad nikahnya itu tidak sah. Akad nikah yang dilaksanakan ketika ihram berpengaruh tidak hanya terhadap ihram yang ia lakukan, itu berarti ia wajib membayar fidyah, tetapi akad nikah yang dilakukan juga tidak sah. Karena ada sesuatu yang itu haram dilakukan tetapi secara hukum sah. Secara hukum sah. Contohnya kita wudhu memakai air ghosab, atau kita sholat memakai pakaian ghosab. Kita minjam dari orang tanpa kita nembung. Sholatnya sah tapi haram, tapi sholatnya tetap sah, padahal memakai pakaian ghosab itu hukumnya haram. Nah, akad nikah itu haram ketika orang itu sedang berihram, dan akad nikahnya juga tidak sah, ailayan akidu. Dan ihram haji atau ihram umroh itu tidak menjadi batal kecuali keharaman yang dilakukan itu adalah al-wat'u fil farji, yakni mengumpuli atau menggauli istri sampai kelas berat.
Kalau menggauli istri sampai kelas berat, maka di situ menyebabkan batalnya ihram, rusaknya ihram, baik ihram umroh atau ihram haji. Kalau keharaman yang lain itu kan hajinya tetap sah. Umpamane jenengan nalika ihram iku ngetoki kuku. Dengan kita itu memotong kuku, maka kita kan melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Tapi ihram kita sah, baik ihram umroh ataupun ihram haji, cuman kita membayar fidyah. Tetapi kalau keharaman yang dilakukan itu kok wati, tinju kelas berat dengan istrinya, maka itu keharaman ihram dan ihramnya menjadi rusak, menjadi batal. Kalau itu ihram umroh ya umrohnya batal, kalau ihram haji ya hajinya batal. Otomatis dia harus nanti di tahun depan berhaji. Nah, ketika orang itu sudah batal hajinya karena dia berhubungan intim, dia tidak boleh keluar dari rangkaian ibadah yang ia lakukan. Wala yakhruju minhu bil fasad. Seseorang itu tidak boleh keluar dari ibadah yang sedang ia lakukan, yang ibadah itu menjadi batal karena hal-hal yang membatalkan. Contohnya jenengan ke ihram berhubungan suami istri, maka ihramnya batal atau hajinya batal. Tapi rangkaian ibadah haji harus jenengan selesaikan sampai akhir. Kudu disempurnakake, tapi tetap dihukumi ora sah. Nah niki. Nah, seperti iya. Jadi seperti puasa yang batal itu kan kita tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa. Dalam arti kita wajib mengqadha puasa kita. Akan tetapi selama itu puasa harus kita sempurnakan sampai maghrib. Kayak seperti itu, haji juga begitu. Jadi dari hal-hal yang diharamkan yang jumlahnya 10, itu semuanya ada fidyah, ada tebusan yang harus dibayar. Kecuali ada dua hal. Yang pertama, bahwa hal yang diharamkan ketika ihram kalau itu berupa akad nikah, maka akad nikahnya tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau keharaman yang dilakukan itu kok wati, yakni menggauli istri yang paling akhir, maka menjadikan rusaknya ibadah yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar wajib membayar fidyah, tapi ibadahnya juga rusak. Lah selain itu berarti ibadahnya tidak rusak, hanya wajib membayar fidyah. Fidyah beda Pak ya sama fidyah puasa Pak ya? Ya nanti ini nanti setelah ini kita akan membicarakan tentang kalau orang melanggar itu fidyahnya ini. Kalau ini nanti akan ada aturannya sendiri-sendiri. Ya. Ya. Kula kinten niku riyin nggih, mugi-mugi enten manfaate. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.